Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal serumah ya. Kalau di Tegal ya agak tahu nomor 11 ya lumayan. Oke, langsung akan saya bahas untuk kalian. Untuk siang ini saya akan memberikan pencerahan basic pemahaman kripto, paling nggak basic dalam kalian bermain kripto supaya nggak salah pilih koin keblinger ataupun hatinya berkutakan nggak jelas. Ini investasi kripto itu harus sabar. Kita bukan main slot, main togel ataupun nyupang pesugihan di Gunung Kawi. Nanam jagung pun tunggu 3 bulan. Nanam bawang nih di Tegal Brebes pun nunggu lama. Ya kalau nggak diserang hama, dirawat, dipupuk, macam-macam. Jangan ketika turun bilang pembohong, bilang pendusta. Kalau yang nggak cocok di kripto minggir. Kalian sudah memilih di kripto toh, risiko ditanggung masing-masing. Investasi apapun ada risiko. Baru turun dikit sudah pada doer, pada nangis di pojokan, pada ngepat-ngeput. Apa toh? Mas bro itu beli kendaraan, jalan-jalan, macam-macam. Saya juga dari kripto kok. Dari trading, cuan PP juga sudah luber. Dibahas dari 3,5 triliun doang, sekarang sudah 40 triliunan. Kemarin naik 85%. Kalau yang nggak ngerti, inginnya cuan doang, yang nuyul, ngepet kan gampang, kalau patapet, kruk, harta tetangga kesedot semua. Kalau niat investasi apapun nggak usah ngoceh, nggak ada bakal orang dengerin ngoceh. Yang namanya usaha warteg saja sewanya 20 juta setahun, begitu dagang sepi belum dapat pelanggan. Perjuangan dulu ya, berjuang baru bahagia begitu. Perjuangan dengan doa, lupa lagunya ya. Berjuang pasti tidak semudah yang kau pikirkan. Berjuang demi cuan mendatang. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Jadinya kok judi gitu ya. Santai aja, slow, nikmati hidup, nikmati perjalanannya. Bagaimana kripto, kalian nggak melihat kripto BTC kemarin harganya 16.000 K, 250 juta, sekarang masih 1,6 miliar. Kemarin 2,1 miliar. Lihat itu BTC, ada nggak yang usaha seperti itu? Ada nggak yang cuan besar? Ini siapa yang usaha di sini? BlackRock, Mbak Katram, Putin, hampir belahan negara di seluruh dunia tahu BTC. Bukan beli meme coin langsung terbang kayak BTC. Kalau ingin cuan besar saat bear market, beli BTC, kemudian dijual saat bull. Kalian pinginnya modal gocap 100.000 cepek, belinya bris, baby doge yang dapat miliaran, tahu-tahu nanti sebulan jadi RP1 cuan mendadak, enak saja. Ini rezeki jodoh mati Allah yang atur kawan. Hati harus bersih, jodoh rezeki Allah yang atur. Enak saja, bukan Mas Bro yang atur. Kita hanya memberikan tutorial, cari koin-koin yang nggak blesek, yang nggak scam. Kemarin harga 3 juta saya keluarkan, sekarang masih bertahan di 3.400.000 kok. Cuan itu di koin CMC kok. Tiap hari punya cuan, waceng terus, cuan terus. Itu namanya barang kuda. Barang kuda aja ada gelawer mesnya juga kok. Ngaco punya cuan mulu. Kemarin cuan Polygon 70%. Cuan apa lagi? BNB dibahas dari 3 juta sampai 22 juta. Buka dong lebar-lebar. Ya jangan adanya jual beli aja ada untung rugi kok. Maunya untung mulu tuh ngepet. Ya kalau nggak ngepet ya noyul. Itu baru cari kripto itu kan penuh sabar.
PP masih terbaik. Jangan lihat harga longsor kendor kayak Martini begini. Tenang saja, udah biasa kerjanya kripto naik turun. Di situ ada market maker, ada yang bermain leplet, ada squeeze short, squeeze long, game di sini, game adu strategi. Kita sabar, ada yang main leplet, judi-judi leplet. Kita kan nggak main leplet, kita long invest, holder, investor. Naik turun kendor, biar saja yang turun juga kendor juga Martini. Masalah turun tuh udah hal yang biasa. Kerjaan kripto tuh kan naik turun. Ketika turun masuk, naik jual gitu aja, simple. Turun lagi Mas Bro gak naik-naik, serok lagi. Duitnya gak ada Mas Bro, jual kebo. Ya, pilihan masing-masing. Mas Bro tahu kalian beli koin apa, membeli koin bagaimana. Ya di sini kan Dior riset sendiri. Mas Bro nggak memberikan koin yang rugiannya miliaran, ada yang 6 miliar, 3 miliar, 4 miliar juga ada, ya. Yang cuan triliunan juga ada. Itu lihat BTC, ETH, BNB, harga bear market berapa harganya? 16.000 K BTC, 16.000 K 250 juta lah, kira-kira segitu. ETH 11 juta. BNB 3 juta, sekarang ETH sampai berapa kemarin? 70 juta. BTC sampai berapa kemarin? 2,1 miliar. Yang katanya bear ternyata PAM. Sekarang masih 1,6 miliar. Investasi naik dan turun hal yang biasa. Bahkan di Indo investasi bodong banyak sekali. Ini kan kripto, bukan investasi bodong, bukan Mas Bro jual, Mas Bro dagangan kripto, kagak ada. Yang dagang kripto itu kan eseng-eseng. Kita umpamanya di sini saham, investasi saham, emas Antam, kan bisa kalian beli langsung di Ajaib, beli di sana. Emang duitnya masuk ke Mas Bro. Kalian kan beli sendiri, ketik sendiri di Ajaib, itu kan jadi disediakan. Pegadaian juga bisa, yang nggak punya rekening beli pegadaian sana ya. Emangnya investasi bodong yang kalian duitnya banyak kumpulin ke Mas Bro yang jualan begitu kan nggak ada. Kalian Mas Bro minta uang kalian sepeser ada nggak? Nyuruh kalian investasi ini dengan modal sekian peser ada nggak? Nggak ada peser-peseran. Uang kalian saya nggak tahu beli koin apa, masuk di koin apa. Saya memberikan info ini PP akan masa depannya akan bagus, turun kendor biasa seperti ini. Itu udah hal yang biasa, waktunya naik lagi. Dan tadi udah saya sebutkan juga dalam segitiga simetris yang pertama setelah sampai ke ekor loncat, segitiga simetris yang kedua setelah sampai ekor loncat 0,4, kemudian segitiga simetris yang ketiga ini lagi membentuk dan belum sampai ke ekor, belum loncat, tunggu juga uang-uang segar masuk ke sana. Yang cuan miliaran sudah banyak di PP tahun 2023 gak ada harganya. Lah kalian masuknya di pucuk dulu waktu masih murah. Koin apa Mas Bro? Koin tai apaan? Gak percaya ya, terserah kalian. Gak percaya, pemenang masuk awal dan jual di saat terbang. Jangan ketika terbang kalian masuk, salah siopo ya. Jangan tanyakan Mas Bro, tanyakan saja sama rumput yang bergoyang, kan begitu. Nanti jawabannya apa gitu ya. Jadi naik turun hal biasa. PP dengan fundament yang terkuat, holdernya meningkat terus. Sekarang holdernya sudah 507.000 sekian. Ada GZ Binance, rankingnya masih di 37, nggak ratusan. Apakah memang di kripto itu selalu cuan? Ya kagak. Apakah selalu rugi? Ya kagak. Beli BTC 1 miliar, sekarang cuannya 600 juta per BTC. Beli BTC setengah miliar kok malah rugi. Ya kalian dijual rugi kok. Mau untung dan rugi terserah kalian, bukan terserah Mas Bro. Market tuh naik turun tuh hal yang wajar, yang biasa-biasa saja. Beli harga BTC 400 juta, sekarang 1,6 miliar kok bisa rugi? Gemblong. Karena waktu perang Ukraina kalian dijual, atau pas bear dijual, ya kalian rugi. Sekarang yang beli 2 miliar itu sekarang harganya 1,6, rugi toh BTC. Harga 21 miliar kok sekarang hanya 1,6 miliar, itu rugi. Salahkan siapa? Rumput yang bergoyang ya rugi. Kalau ya sekarang namanya investasi untuk jangka mendatang, nanti tahu-tahu nanti 3 miliar bisa saja. BTC aja bisa turun, apalagi PP. Saya kasih tahu yang tidak cocok di kripto, jangan masuk kripto. Yang tidak mau rugi, janganlah berdagang.
Yang ingat cuan saja ya kerja saja udah. Tapi ya kalau kerja gaji segitu terus sampai modal gitu loh. Pilihan masing-masing, mau tukang ngarit boleh, mau tukang investasi emas boleh, investasi saham boleh, investasi kripto boleh. Pilihan banyak-banyak, orang nggak mungkin kayak saya semua. Dan orang nggak mungkin kayak situ semua. Masing-masing saya situ-situ. Gitu loh. Ya pilihan kalian sendiri yang milih. Ketika turun Mas Bro yang dihajar enak aja. Ya ketika cuan diem-diem, naik turun tuh hal biasa. Scam aja belum masih dijual, coba meme koin lain kemana? Ancur-ancuran kan, dari SPL, Aster, Pan sudah saya kasih tahu semua. Yang ngoceh-ngoceh nggak main kripto, nggak kuat, ngapain main kripto, mending sana main raja kayak jelas cerot. Ya kan gitu, dikit-dikit ngoceh nangis. Ini kapitalisasi pasar berapa PP? 40 triliun, dibahas dari berapa? 3 triliun, sekian. Ini kondisi kendor turun pun di sini PP masih cuan puluhan kali lipat. Tuh ngerti kalian harus nguteng. Sekarang turun gini pun yang masuk diikuti awal Mas Bro 40 kali lipat. Nggak bisa kalian masuk di atas tiba-tiba ingin cuan. Enak saja melalui proses. Ya ini yang nanti beli di 04 kok rugi. Dijual pas turun di 01. Nanti yang beli di 05 kok malah cuan, dia jual RP1. Tergantung pilihan kita, seleksi alam, hubungan rezeki ada pada ilahi. Koin pun diseleksi kok, kalian yang akan terima hasilnya juga diseleksi. Nggak ujuk cerot gitu aja, itu apaan? Mental harus kuat, ya. Mental harus kuat, money management dipakai. Penipu pembohong dari mana? Itu loh. Emang Mbah Katram nggak main kripto, Elon Musk nggak main kripto, orang-orang Indo aja, bos-bos aja pada punya BTC kok, ya. Terserah mau bisnis sawit boleh, mau bisnis jual ayam boleh, mau jual babi boleh, mau jual monyet juga boleh, terserah, pilihan masing-masing. Nggak bisa kalian rugi, terus ngomong-ngomong Mas Bro pembohong, kalian bayar Mas Bro berapa? Dibayar kagak saya. Dikasih punya mental yang bagus, koin tuh begini, dilihat kapitalisasinya, dilihat holdernya, historinya terbang nggak dari awal saya ngoceh sampai saat ini, naik nggak? Naik toh. Kalau ini turun ya turun serok. Harga itu kan naik turun. Misal jualan buah-buahan saja, berapa truk tahu-tahu di sini busuk nggak laku, dibanting harga sama pasar juga bisa kok. Nggak usah pakai ngomong kripto, bencana alam, longsor aja, harta benda, semua sapi kebo tenggelam, bahkan mobil, rumah, nyawa, semua itu ujian masing-masing, tergantung kecerdasan kita, ya. Kesabaran diuji di sini. Ini yang sabar nanti waktu kejemput, yang nggak sabar ya CL, ya itu kalian sama juga kita membeli kendaraan kemudian butuh dijual rugi, ya begitu. Ya nggak ada yang nggak ada apa namanya, nggak ada risiko. Semua hidup itu ada risiko, enak saja mau anteng-anteng aja, ya namanya nggak ada game, nggak ada semangat, nggak ada kreatif, semua risiko. Tahu-tahu kaya semua, tahu-tahu duitnya banyak semua, nggak ada orang kerja, orang kaya semua, gimana yang mau jadi pembantu, bagaimana yang mau jadi supir, kalau semua jadi bos doang di situ ngobos. Nggak ada yang kulinya yang nggak bisa, perputaran sholat berputar, hidup berputar, semua berputar. Jangan sampai mengadili orang, nggak ada hak kalian untuk mengadili orang. Ya haknya apa gitu kan? Di sini semua pilihan masing-masing, saya hanya memberikan koin-koin yang terbaik untuk kalian yang masih hidup. Ada yang baru Pan, Aster, XPL, itu pun untuk jangka panjang. Yang bagus kalian punya dana besar masuk BTC, nggak lihat di berita-berita rugi sekian miliar gara-gara salah meme coin, salah beli koin, kan banyak ya. Bukan kalian satu orang yang rugi terus semua Mas Bro dibilang bebohong. Yang cuan dihitung juga banyak, yang cuan tuh banyak ya, tergantung kalian jual belinya lah. Kalau kalian beli pisang kemudian belinya 5.000 dijual 2.000, kalian rugi, kalian sendiri nggak nunggu pisang sampai harganya mahal gitu. Kok mahal Mas Bro, pisang nangka tok. Kesel saya ya.
bisanya ngoceh ngomong tanpa bukti, tukang mabok, tukang mendem. Cek urin saya, cek darah saya, ada nggak alkohol? Kalau ada, taruhan 50 juta saya berani sekarang. Saya pastikan nggak ada alkohol di tempat saya. Pembohong penipu itu harus ada bukti fakta. Jangan melihat nyinyir satu orang. Kita holder di sini sabar. PP lihat sekarang waktunya nanti pam ya pam ya. Mungkin itu aja ini untuk orang-orang yang nyinyir di hater-hater ini. Kalau lagi turun yang begitu suaranya menggelegar kayak kucing garong. Nanti kalau cuan muji-muji ya. Tempat orang itu terima kasih Mas Bro, cuan banyak di PP, muji-muji nggak penting juga, muji juga nggak ada duitnya. Ketika lagi turun longsor ya ngoceh, bukannya serok. Strategi-strategi dalam dunia kripto investasi pilihan kalian masing-masing. Di sini nggak memaksakan, dia riset sendiri, cocok masuk, nggak cocok keluar. Kripto kok jualan, apalagi kripto. Kalian nggak pernah orang jualan dagang rugi, toko bangkrut banyak, mall bangkrut banyak, ya kan? Restoran bangkrut banyak. Emangnya semua nggak ada rugi, nggak ada tantangan. Restoran bangkrut banyak, bahkan perek aja bangkrut banyak. Gandoli tutup itu bangkrut. Jadi ya kesana-sana. Memang fakta kok, Gandoli tutup, ya perek pada bangkrut. Perek aja bangkrut, nggak modal padahal ya. Modal Mas Bro lobang doang. Udahlah, nanti kemana-mana urusannya. Yang penting semangat, saya yakin PP untuk kalian ya. Ini memberikan support aja, semangat, maaf, memberikan mental kalian biar mentalnya mental baja, jangan mental tembok tempe kembus ya. Suara doang gar ya. Faktanya nggak ada. Ya, kalau saya kan ketahuan orangnya nongol, cuan dari PP ya itu ketahuan, beli macem-macem. Ya memang kesabaran, nggak langsung sekarang cuma nunggu aja dari tahun 2023 sampai tahun 2024 baru kita jual di 04. Itu dilihat, itu matematikanya ada semua, hitung-hitungannya ada semua ya. Sekarang jangan lagi meme coin BTC aja yang masuk 1 miliar ada, sekarang rungkat rugi. Nanti yang masuk di di 1 miliar sekarang cuan. Tergantung kita, tergantung di dalam yang gantung dalam celana. Oke lah, saya rasa itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro bukan menyinggung sana sini, tapi mengasih tahu, memberitahu bagi orang-orang yang mentalnya mental cemen tuh dikasih gemblengan-gemblengan. Jangan, nggak usah berperang. Kalau pengecut penakut ya, nggak usah berperang. Mas Bro nggak penakut, nggak pengecut ya. Dibilang nggak berani datang ke sini, nggak berani ke sini, hajar saya ke sana. Itu jadi nggak ada istilah orang seperti saya itu penakut tuh nggak ada ya. Jadi rugi mobil satu biasa, cuman mobil dua ya pernah alami dalam itu kehidupan itu macam-macam. Namanya juga ada sehat, ada sakit, ya kan, ada uang lagi banyak, lagi sedikit. Itu begitu kawan. Semua yang namanya ngepet aja perlu wadal, perlu tumbal, anaknya kalau nggak dimakan macam-macam, kalau nggak nyawanya sendiri nunggu sudah belum waktunya mati. Banyak semua, ada risiko, ada tantangannya. Pengen cuan mulu, ngepet aja nanti dibawa ke sana kok ya. Mohon maaf Mas Bro, bukan ngeledek, bukan menghina, motivasi biar kalian yang mental kendor itu jadi mental semangat dan mengetahui secara detail bagaimana di dalam investasi apapun ada risiko ya. Bukan ngepat sana sini, tapi ini real fakta untuk kalian semua ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap riset sendiri ya. Saya nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Itu yang perlu kalian tahu ya. Sudilah kiranya belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.